Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Haryanto, dan di kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan hama lalat buah dan kutu putih. Di sesi 1 kita sudah membahas terkait dengan lalat buah dan kita lanjutkan nanti membahas terkait dengan kutu putih. Namun sebelumnya silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik, kita lanjutkan perbincangan hari ini Pak Har. Dan selanjutnya kita mau menyampaikan terkait dengan yang namanya hama kutu putih. Nah, sebenarnya hama ini itu kalau dari segi bentuk seperti apa itu Pak? Kutu putih itu kadang kalau saya belum punya gambaran dari hewannya seperti apa itu. Ya, kutu putih itu merupakan hama yang itu hinggap di daun-daun muda. Hinggapnya di daun-daun muda. Daun-daun muda yang itu nanti sistem penyerangannya karena itu ada punya lapisan lilin, ataupun minyak lilin, sehingga itu nanti akan melumuri dari cairan itu ke daun-daun. Sehingga daun-daun itu kalau kena kutu putih itu warna yang hijau itu akan menjadi hitam. Bukan karena daunnya itu, karena ada lapisannya yang hitam lah. Dari itu nanti lama kelamaan karena ini akan menutup stomata daripada daun itu sendiri, jadi sinar matahari yang itu akan melangsungkan fotosintesis itu kurang berfungsi, sehingga lama kelamaan daun ini akan menguning, dan menguning nanti lama kelamaan akan mati ataupun garing rontok karena juga, tidak bisa berfotosintesis. Betul. Ya Pak. Berarti salah satu cirinya kutu putih ini memiliki gejala ada lapisan minyak atau lilin itu tadi ya. Iya, betul. Kalau dari hidupnya sendiri apakah ya di daunnya itu atau seperti apa Pak? Untuk hidupnya itu di tangkai daun, dari tangkai daun bergelombol sampai ke daunnya. Itu biasanya kalau kebanyakan dari tangkai ada di bawah daun, yang di situ nanti akan kelihatan putih seperti itu, dan warnanya lama kelamaan daun yang ada itu yang tadinya hijau terus tadinya memang subur, itu nanti daun itu akan lama kelamaan ngeluntung dan rontok seperti itu. Dan itu nanti terus menerus, ketika itu ada, setelah ini sudah hinggap di sini nanti akan pindah lagi seperti itu. Berarti kalau istilahnya yang ditempati nanti sudah mati, dia akan berpindah itu ya Pak? Betul. Berarti apakah kalau semisal kita sudah membuang ya, semisal kan kita ketahui tanamannya itu ada kutu putihnya. Nah, kita buang daunnya itu, apakah nanti otomatis kutu putihnya juga bisa hilang juga dari tanaman tersebut, Pak? Ya, kalau itu daunnya dibuang masih kutu putihnya masih hidup, pasti akan hinggap di situ juga, karena kutu putih itu nanti ada banyak spesies ya yang ada di situ kutu putih itu. Ada kurang lebih dari 100 itu yang ada di Indonesia, sekitar 66 spesies yang memang hinggap di situ, hinggap di daun-daun yang memang itu daun yang itu masih muda, dan itu akan berlangsung untuk kehidupan daripada tanaman, karena yang sudah tua itu mungkin nggak enak, akhirnya hinggap di daun-daunnya yang muda seperti itu. Kalau kita sudah ketahui tanaman terjangkit dengan kutu putih ya Pak Har, lantas apa yang harus kita lakukan? Adakah penanggulangannya atau mungkin ada pencegahan sebelum terjadinya ada timbulnya kutu putih itu Pak Har? Ya, kutu putih itu ada sebagai hama pada tanaman. Yang jelas karena itu tropis, pada saat ini adanya hujan yang terus-menerus, itu kutu putih juga akan bisa hinggap di situ.
Terus bagaimana cara penanggulangannya? Karena sudah saya katakan bahwa kutu putih itu nanti akan melapisi semacam lapisan lilin dan juga ada minyaknya seperti minyak madu mungkin seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara alami juga. Bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan cara menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis kita peres di situ, nanti ditambah lidah buaya untuk satu jeruk nipis itu bisa kita buat sampai 1 liter. Terus nanti untuk lidah buayanya secukupnya, kemudian itu kita sediakan air yang hangat kuku ya. Kita tunggu sampai 15 menit sudah menep. Setelah itu kita saring, baru kita semprotkan. Nanti lapisan lilin ataupun mungkin minyak kayak minyak yang ada di kayak minyak dalam madu misalkan seperti itu nanti akan lama-lama rontok. Dengan rontok ini kutu putih itu nanti sudah tidak suka lagi, yang nantinya akan pergi. Terus kalau sudah pergi nggak akan hinggap di situ lagi. Terus yang kedua itu kita bisa menggunakan dengan yang pertama itu bawang putih. Bawang putih. 1 siung saja. Bawang bombay juga 1/4 siung saja. Terus yang ketiga itu dengan menggunakan cabai 1 biji saja dan ditambah lidah buaya. Lidah buaya secukupnya. Itu nanti digerus jadi 1 biar lembut. Kita sediakan air panas ataupun hangat kuku 1 liter. Dari 1 liter itu nanti kita rendam sampai 15 menit, kita saring, kita semprotkan. Insya Allah kutu putih ini akan pergi. Terus kalau lagi misalkan ini saya untuk mengendalikan pakai ini kok agak rumit ya. Itu juga ada cara yang lebih mudah, Pak? Ada cara yang lebih mudah. Pakai pencuci pencuci piring atau pencuci yang ada di dapur itu. Itu untuk 1 liter dengan memakai 5 sampai 7 cc itu nanti kita masukkan dalam air, kita kocok-kocok, kita semprotkan di situ, nanti sudah akan hilang untuk kutu putihnya. Karena akan melunturkan daripada lapisan minyak dan lapisan lilin yang ada di kutu putih itu. Jadi sangat mudah sekali lah untuk kutu putih ini kita semprot. Karena kalau kita memakai pestisida ataupun insektisida dengan kimia itu pada waktu itu mungkin kutu putih akan hilang, tapi ketika ada 1 kutu putih yang itu masih hidup, ini nanti akan lama-kelamaan itu kebal. Dari kekebalan itu, dari keturunan juga akan kebal, sehingga nanti akan membuat populasi kutu putih yang nanti akan peledakan kutu putih yang itu nanti akan membuat gagal panen bagi para petani. Berarti memang pentingnya menggunakan cara alami ini sangat besar ya Pak ya. Betul. Tadi kalau ada 3 cara kalau saya menangkap 3 poin. Yang 1, 2 kan pakai cara alami dengan tanaman-tanaman yang sekitar kita. Betul. Pak. Yang ketiga ini kan tadi pakai deterjen pencuci piring atau deterjen yang ada di dapur kita. Itu bukankah nanti ada efek sampingnya Pak, atau ke yang lain ke tanamannya Pak? Iya. Untuk seperti deterjen ataupun mungkin kita menggunakan minyak nimba itu berasal dari daun mimba yang memang itu dibuat minyak. Maka dari itu untuk penyemprotan khusus di
kutu putih itu sebaiknya malah di pagi hari sebelum matahari terbit. Karena apa? Dengan penggunaan ini mungkin akan terjadi reaksi agak panas sehingga akan mengganggu daripada tanaman itu sendiri. Kalau ini sebelum matahari terbit, insya Allah aman-aman saja. Itu dengan pakai alami. Namun juga kita harus tahu ini mungkin di situ banyak semut. Semut ini sebetulnya juga sebagai membawa kutu putih masuk ke dalam tanaman itu. Jadi ini yang membawa malah semutnya ya? Semut yang ada di sekitar itu. Maka dari itu semut kalau bisa dihindari ataupun harus kita basmi dulu agar nanti kutu putih itu tidak banyak ataupun lebih banyak yang ada di sekitar situ. Pasti kalau kita lihat di situ ada kutu putih, di situ juga semut pasti ada. Bagaimana ternyata antara semut sama kutu putih ini kerjasama untuk mutualisme ya. Nah maka dari itu harus kita putus salah satu, yaitu semutnya harus kita basmi dulu. Berarti kalau ada di sekitar tanaman kita ada semut, ada kemungkinan besar kutu putih juga ada di tanaman kita. Gitu. Iya betul. Berarti itu para pemirsa coba cek di sekitar kita tanamannya apakah ada semut atau tidak. Kalau ada kemungkinan besar tanaman kita juga sudah terjangkit dengan kutu putih itu ya Pak Arya. Iya. Dan salah satu mungkin cara yang kemarin itu saya dengar Pak, ada yang menggunakan deterjen pelembut pakaian itu Pak. Ya, itu sebenarnya benar juga untuk bisa mengatasi hal tersebut atau seperti apa Pak Har? Ya benar, untuk itu seperti merek-merek yang ada di sana itu justru akan mengatasi semut-semut yang ada di sekitar kita. Selain kita pakai misalkan pakai kapur barus, terus pakai kapur ajaib. Bukan, kalau kapur ajaib itu sebetulnya insektisida yang itu mematikan secara buatan kimia. Berarti berbahaya kalau berbahaya juga sebetulnya. Namun itu kadarnya sangat kecil sekali. Yang sebetulnya sangat enak sekali ketika itu bubuk sudah kita buat ataupun kita lingkari situ, pasti semut-semut akan mati, langsung mati di situ. Namun di sini bagaimana semut itu tidak ke tanaman kita ataupun membantu daripada kutu putih tersebut. Maka dari itu kita harus atasi dengan sedini mungkin dengan cara-cara juga, misalkan dengan kalau tadi pakai pelembut di sana banyak sekali, nanti kita kasih kain, kita masukkan di sekitar rumah semut itu, nanti semut itu sudah tidak mau keluar lagi. Lah nek wis sudah mau keluar lagi, kemana lagi, akhirnya di situ ya mati. Nah, terus bisa dengan pakai serbuk cabai. Serbuk cabai itu sudah juga bisa untuk mengatasi semut juga, agar semut tidak hinggap di mana-mana. Kita sawurkan serbuk cabai itu bisa mengatasi juga semut-semut yang nanti akan membantu kutu putih itu tidak akan di tanaman, bisa hinggap di tanaman. Ya baik, demikian tipsnya dari Pak Har, dan kita juga memberikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silakan menghubungi kami di nomor telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Yang pertama kita bacakan pertanyaan Pak dari Aulia di Gunung Kidul. Pertanyaannya, adakah obatnya yang organik untuk membasmi lalat buah selain dengan perangkap? Dan bagaimana cara membuatnya, Pak Har? Ya, untuk lalat buah sudah kita terangkan bagaimana cara secara alami ya Mbak Aulia. Jadi sangat mudah sekali dengan jadi kita tidak semprotkan di tanamannya, bagaimana kita membuat perangsangnya dengan cara merangkap ataupun buat perangkap daripada lalat buah itu. Nah, ini kalau mungkin buah-buahan itu akan menjadi momok bagi petani, dan juga seperti cabai misalkan. Cabai itu ketika apalagi musim hujan,
cabai saya kok rontok dan ini ada titik-titik hitam di sana. Lah ini karena lalat buah yang memang harus kita antisipasi. Bagaimana caranya? Itu pakai perangsang. Misalnya dari cabai ini nanti kita kasih 1 meter dari cabai per 2 meter kita kasih perangsang dan perangkapnya seperti itu. Nah terus dengan pakai semprotan, kalau pakai semprotan ya tadi ada cabai, ada bawang putih, bawang bombay, ditambah lidah buaya, itu nanti akan bisa membasmi tentang lalat buah ini agar lalat buah ini tidak bisa hinggap di tanaman kita sehingga tanaman kita itu menjadi aman. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi ini Pak. Apakah boleh mengobat rumput pada umur 50 ke atas pada tanaman padi? Dan kemudian obatnya apakah ada yang organik Pak Har? Ya, untuk rumput itu pakai herbisida, tentunya pakai herbisida secara alami. Kalau tanaman rumput pada padi, yang pertama sebaiknya sebelum kita antisipasi agar rumput ataupun gulma ataupun tanaman pengganggu yang ada di tanaman padi, sebelum kita nanam harus kita antisipasi dulu, yaitu dengan cara alami. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Dari wungkulan gamping ditambah dengan ragi, ragi ditambah dengan garam secukupnya. Misalkan untuk 1 liter itu 1 wungkul ini ditambah raginya, ragi tape yang kayak dapros itu kita beri 5, terus kita kasih kurang lebih garam grosok garam grosok antara 100 sampai 300 gram dimasukkan ke dalam air 1 liter. Dari air 1 liter nanti akan timbul gelembung-gelembung itu. Nah, kurang lebih nanti akan kita biarkan 1 malam. Dari 1 malam itu nanti akan kita saring. Lah dari 1 liter itu nanti bisa kita jadikan air ataupun kita tambah lagi air bersih antara 10 sampai 15 nanti kita semprotkan di lahannya itu. Lah terus bagaimana kalau sudah tanaman padi itu umur 50 hari, itu bisa hanya aja jangan sampai semprotan kita itu akan naik ke atas. Kalau itu masih dalam koridor masih bisa di dalam ataupun masih di bawah antara tanah itu 20 cm masih bisa kita lakukan ataupun kita semprot pakai herbisida alami yang sudah kita buat tadi. Baik, demikian untuk Aulia di Gunung Tidul. Semoga tidak salah ini dengan Ibu Aulia ya Pak Har ya. Baik, kemudian ada pertanyaan kembali dari Pak Nurholis di Merangin, Jambi. Apakah nangka muda atau gori yang busuk itu juga terkena serangan lalat buah Pak Har? Ya, yang pertama itu bisa karena lalat buah dan juga bisa kena penyakit. Kita lihat saja kalau itu berasal dari penyakit, dari awal itu ada titik hitam yang agak besar seperti itu, dan itu ketika itu kita belah itu sudah busuk dan di sana tidak ada larvanya. Berarti itu penyakit ya Pak? Itu penyakit. Namun ketika itu nangka itu ada ketika kita belah di situ ada larvanya ataupun belatungnya, berarti itu dihinggapi oleh lalat buah. Jadi sangat mudah sekali untuk melihat ini kena lalat buah ataupun ini kena penyakit. Kalau sudah seperti itu, kita tahu nangka ataupun gori itu langsung kita petik, langsung kita singkirkan yang jauh ataupun kita bakar di situ agar nanti penyakit tidak menular dan juga misalkan itu lalat buahnya perkembangannya akan terputus. Baik, demikian untuk Pak Nurholis di Merangin, Jambi. Terakhir Pak dari 085367 sekian-sekian, adakah obat ketela sayur yang daunnya keriting Pak Har?
Ya, untuk ketela sayur itu keriting itu karena adanya penyakit ataupun virus yang ada di situ. Tentunya sebelum itu nanti keriting hanya bisa antisipasi bagaimana agar daunnya tidak keriting karena itu kena jamur atau kena virus. Tentunya nanti harus kita antisipasi sebelum ini keriting, kita obati dengan fungisida. Fungisidanya kalau pakai alami itu pakai Trichoderma. Trichoderma itu adalah jamur yang itu akan memberikan keleluasaan terhadap tanah agar itu bisa menekan daripada jamur yang tidak menguntungkan ataupun virus yang menguntungkan. Akhirnya virus ataupun penyakit yang ada di tanaman ketela sayur itu nanti bisa terantisipasi sehingga keriting nanti tidak akan terjadi. Kalau sudah keriting bagaimana? Ya kita ambil, kita musnahkan ataupun kita bakar. Ya, baik. Demikian semoga bisa dipahami dan juga jangan lupa dipraktekkan ya Pak ya. Ya. Ini sudah dapat ilmunya dari Pak Ahar dan banyak sekali juga tips-tips yang diberikan. Utamanya hari ini tadi terkait dengan lalat buah dan kutu putih. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Har untuk ilmunya dan tipsnya di kesempatan kali ini. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini untuk selalu kita terapkan dengan baik. Dan akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.